ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلاة الله وسلامه عليه أجمعين أصحاب رسول الله أزواج رسول الله أنصار رسول الله مهاجرين مجاهدين في سبيل الله أجمعين جميع التابعين والتابعين من العاملين الفقهاء القراء والمحسنين والمحدثين وسادة السفهاء المعينين أينما كانوا حالة روح مشاهد الأرض والوالي من المشركين في الدين صلى منكم الخير حسن من بحر الفردوس من عبد الرزاق محمد بن علي الأنباري سيد الوالد عبد الرحمن محمد السقاف وصوله وفور سميلة والحبيب محمد بن أحمد الحداد وصوله وفور الحبيب الغالي محمد الحداد سميلة والحبيب عمر بن العطاس سميلة ربي وحنا سيد الحبيب محمد بن زمعين بن الموضوع وشام الرحمة والمغفرة ويغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم وأنهم ثم إلى جميع آبائنا وآبائكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة على هذه النية ولقول النية صالحة شاملة كاملة وإلى هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الشيخ محمد بن أبي بكر الأسطوري الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi. Allahumma ya mu'allimal Adam wa Ibrahim 'allimna ilman ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iqra fi al-hadis al-awwal hikayah. Hikayatun. حكاية أخرى كان عابد في بني إسرائيل مر على كثيب من الرمل من الرمال فقد أصاب بني إسرائيل مجاعة فتمنى في نفسه أن هذا لو كان دقيقا لأشبع بطون بني إسرائيل فأوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائهم أن قل لفلان أن الله تعالى قد أوجب لك من الأجر ما لو كان دقيقا فتصدقت به فتصدقت به. Faman rahima ibadallah يرحمه الله تعالى فإن ذلك العبد لما رحم عباد الله بقوله لو كان هذا دقيقا لأشبع الناس فوجد الثواب كما لو فعل. Nah, hadirin sekalian, ini hadis masih berhubungan ya, hikayah, cerita tentang seseorang yang mana dia mempunyai kasih sayang. Karena hadis pertama ini menceritakan tentang kasih sayang. Kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam lisan yang mulia, melalui lisan yang mulia Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit. Nah, ini hikayah. Kemarin sudah dihikayatkan dari kisah Sayyidina Umar yang mana beliau itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya karena menyayangi ya seekor burung kecil. Dan juga terdapat hikayah ukhra. Ya. Hikayat yang lain karena adalah abidun fi bani Israel. Dulu ada seorang ahli ibadah
di kalangan Bani Israel marra ala kathibin minar rimal, yang mana beliau itu melewati ala kathib. Kathib itu bukit, gundukan, minar rimal daripada pasir. Waqad asaba Bani Israila maja'ah, dan sungguh Bani Israel pada saat itu telah tertimpa maja'ah, musim paceklik, ya, kelaparan. Banyak orang sedang apa? Kelaparan. Fatamanna fi nafsihi, maka salah seorang ahli ibadah itu dia berkhayal, dia bercita-cita, berkeinginan, dia berpikir di dalam hatinya, anna hadza, ya, sesungguhnya ini laukana daqiqan, bukit pasir itu berupa tepung daqiq, la asba'a butuna Bani Israel, sungguh saya akan apa? Mengenyangi perut-perut Bani Israel. Padahal dia cuman apa? Bercita-cita doang, berangan-angan doang. Ketika dia lewat gurun Sahara, dia lihat bukit pasir yang begitu besar sekali. Ya Allah, ini seandainya tepung aja, kalau kita nih seandainya beras aja nih, saya akan kenyangin itu perut-perut Bani Israel yang sedang kelaparan. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada salah seorang nabi daripada nabi-nabinya, ankul, hendaklah berkata li fulanin, kepada si fulan tadi, ya, seorang ahli ibadah tersebut, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad aujaba laka minal ajri, Allah Subhanahu wa taala telah, ya, mengabulkan kepadamu, mewajibkan kepadamu akan pahala. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu pahala malau kana daqiqan, seandainya itu bukit berupa tepung, fatasaddaqtu bihi, ya, maka saya akan bersedekah dengannya. Masya Allah. Jadi, ya, karena dia baru niat aja, itu Allah Subhanahu wa taala telah nerima sedekahnya. Padahal baru niat doang. Ya Allah, nih seandainya bukit ini nih, bukit pasir nih, berbentuk tepung atau berbentuk nasi nih, yang orang-orang yang sedang kelaparan sekarang nih di kampung saya akan kenyangin semuanya. Itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh salah seorang daripada nabi-nabinya untuk berkata kepada fulan itu, kamu telah diterima sedekah kamu. Masya Allah. Dia heran, kok bisa? Iya, karena kamu sudah apa? Ya, kamu sudah niat yang bagus. Begitu juga karena kamu mempunyai kasih sayang kepada sesama kamu. Faman rahima ibadallah yarhamuhullahu ta'ala. Siapa orang yang mengasihi para hamba Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang tersebut. Fa inna dzalikal abda, karena sesungguhnya hamba itu, ahli ibadah itu, lamma rahima ibadallah, tatkala dia mengasihi hamba-hamba Allah, biqaulihi, dengan ucapannya, laukana hadza daqiqan la asba'an nas, ya, seandainya ini bukit, ya, bukit pasir, gundukan pasir berupa tepung, saya pastilah, ya, lamnya lamjur, pastilah saya akan benar-benar membuat kenyang orang-orang manusia. Fawujidat thawabu, maka dia mendapatkan apa? Pahala, kama lau fa'ala, sebagaimana, ya, apabila dia melakukannya. Masya Allah. Makanya ini pentingnya niat yang baik-baik. Niatul mu'min khairum min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kok bisa niatnya lebih baik daripada amalnya dalam hadis? Iya, karena bisa jadi niatnya banyak tapi yang dia lakukan cuma satu, ya. Atau dia banyak niat, perbanyak niat, tapi ternyata dia nggak jadi. Maka niatnya itu kan berbuat, mendapatkan apa? Menghasilkan pahala. Seperti apa? Seperti antum misalkan dari rumah mau datang ke sini setiap ba'dal isya di malam Kamis, ya. Saya niat nanti di majelis saya akan baca Ratib Al-Attas. Nanti saya pengen silaturahim. Itu kan niat-niat baik semua tuh. Ya, nanti saya bakal apa lagi? Ya, bakal ta'allum wa ta'lim di situ. Saya bakal mencatat faedah-faedah dari situ, nanti saya
akan apa? Ya, sebelumnya nih saya sholat isya berjamaah dulu di masjid. Habis sholat isya berjamaah, ya, sholat ba'diyah isya, baca wirid, setelah itu langsung ke sini ke majelis. Wah, panjang banget. Ya, banyak niatnya. Imam Haddad aja ketika mau mulai pelajaran kan banyak niatnya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal afada wal istifadata wal hatha wa tadhakkura wa tadhkira 'ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa taqarrubihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Masyaallah, panjang banget niatnya. Ternyata hujan deras. Ya. Kagak apa? Kagak ada yang hadir, atau Ustaz Fauzi bilang libur dulu. Ya, padahal hujannya hujan air. Libur dulu dah. Tapi karena antum udah niat, maka itu dapat pahala seperti yang antum niatkan. Walaupun agak dikerjain, atau walaupun kerjain cuman apa? Sholat berjamaah doang di musola atau di masjid. Yang lainnya sisanya wala ba'diyah isya, wala wirid, wala ini, wala ini. Tapi maka dari itu niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Atau antum udah siap, wah, ya, udah pakaian bagus dah. Yo pakai imamah juga, pakai gomis dari rumah. Ya. Jenggotan kagak ada, pakai bulu kucing sini. Pengen udah siap mau taklim nih. Totonya salah hari. Ya. Aturan malam Kamis, dia malam apa? Malam Rebo. Wah, salah hari ente. Wah, gimana nih? Udah siap nih, udah jadi Habib nih. Wah, kada. Nah, jadi perbanyak niat-niat yang baik. Kalau kita misalkan bingung, saya mau niat gimana ya? Niat saya ini banyak sebenarnya, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Antum cukup, ya Allah, saya niat sebagaimana niat salafun sholeh. Karena kalau salafun sholeh yang dipikirin yang baik-baik doang. Ketika dia mengadakan acara perkawinan, yang dipikirin yang baik-baik aja. Mudah-mudahan jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma rzuq huma rizqan hissiyah wa ma'nawiyah. Allahumma akhrij minhumma al-katsira at-thayyib. Panjang doanya itu. Ya. Kalau kita kan niatnya kadang-kadang masalah duniawi doang. Ya. Hadir nikahan, ya rendang doang satu. Oh, di sono enak no, ada kebab, ada bakso, ada somai deh. Duniawi doang kita. Makanya kalau kita mau niat apapun itu, ya Allah, saya niat sebagaimana niatnya para salafuna sholeh. Kita mau bikin acara, saya niat sebagaimana niatnya para salafuna sholeh. Udah enak dah. Ya, saya mau hadir maulid, niat sebagaimana niatnya para salafuna sholeh. Karena kita bingung kebanyakan atau yang mana nih, anak nggak tahu nih, ntar salah niat lagi. Makanya suatu yang biasa bisa menjadi ibadah. Ya. Al-adah bisa jadi ibadah dengan apa? Dengan niat. Karena an-niyat tamyizul bainal adah wal ibadah. Membedakan antara adat dan ibadah. Makan, kebiasaan apa ibadah? Kebiasaan. Minum, tapi bisa gak jadi ibadah? Bisa. Di dalam kitab Zubat, Al-Imam Ibnu Rusan mengatakan, lakin idza nawa bi aqlihi kuwa li taatillahi lahu maqad nawa. Ya, kalau dia niat makan untuk kuat, ya, dia taat pada Allah Subhanahu wa taala, semangat ibadah, maka makannya dia itu, asupannya dia itu menjadi pahala bagi dirinya. Minum juga, main bola, kan perkara yang mubah semua itu. Ya, tapi kalau diniatkan untuk ibadah jadi pahala. Jadi kita niatkan segala sesuatu itu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, jadinya pahala. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kam min amalin yatasawwaru fihi, ya, min a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bihusni niyyah. Begitu juga sebaliknya, wal aks. Ada berapa banyak yang kita lihat amalannya amalan dunia, tapi bisa menjadi amalan akhirat dengan apa? Dengan baiknya niat. Orang berangkat kerja, ya, orang sekolah, orang ya, macam-macam dah, ya, apa yang mereka sibukkan itu biasa aja, ya, nggak ada pahalanya. Ya, kalau dia berbuat dosa, dia berdosa. Kalau dia cari rezeki yang haram atau dia mengambil dengan cara yang haram, ya, mendapatkan rezekinya dengan cara yang haram, itu
maka dia berdosa. Tapi gimana supaya menilai ibadah semua? Tuh. Tadi ya Allah saya bekerja sebagaimana niatnya salafun saleh bekerja, mencari rezeki yang halal. Paling gagak dia niatnya untuk mencari sesuatu yang halal. Kata Rasulullah SAW, man amsaka li talabil halal amsa maghfuran. Siapa orang yang di sore hari dia dalam keadaan lelah, letih, capek banget, sumpek karena mencari sesuatu yang halal, keringetan dia di sore hari dari pagi kerja, aduh capek, sumpek karena pengen mencari sesuatu yang halal, maka kata Rasulullah SAW di sore hari pula dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mencari rezeki yang halal. Bahkan di hadis lain dikatakan man bata kalan, ya fitalabil halal bata maghfuran lahu. Siapa orang yang di malam hari capek lelah dia karena seharian dia mencari rezeki yang halal, tidurnya dia itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ya, itu dari niat. Ketika sekolah, ya Allah saya niat sekolah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau dia menjadi dia kerjanya di dinas sosial, membantu masyarakat, membantu orang muslim, mempermudah urusan orang muslim, pahala semua itu dia dapatnya. Jadi suatu kebiasaan bisa berubah menjadi pahala dengan niat yang baik. Begitu juga kam min amalin akhirah, kam min amal akhirah. Ya, tasiru min amali dunya bisu'in niyah. Berapa banyak daripada amalan yang kita lihat, oh ini amalannya amalan akhirat nih. Ya pahala mulu nih. Ya Masya Allah nih dia orang baik nih gini-gini segala macam. Tapi ternyata cuman amalan dunia doang, nggak ada pahalanya. Karena apa? Buruknya niat seperti apa? Ya seperti dia bantu anak yatim, duafa, masakin dan lain sebagainya. Karena apa? Ria, pamer, ujub, merasa dirinya paling apa? Paling dermawan, paling yang paling dermawan, yang paling suci, yang paling alim, yang paling enggak ada niatnya la thawabalahu. Tapi dibalas gak sama Allah? Dibalas sama Allah tetap. Kalau orang sedekah pasti dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi enggak dapat pahala. Tuh, mana qasad malun min sadaqah bal yazdad. Tidak bakalan ya berkurang orang yang sering bersedekah, melainkan bertambah terus ya, uangnya itu, hartanya itu. Masya Allah. Wahakadha. Al-hadithu tsani. Na'am qul. Al-hadithu tsani an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajir ar-raji rahmatullah ta'ala aqrab ila Allah ta'ala min al-'abd al-muqnit. Qala أخبرنا عن زيد بن أسلم عن عمر أن رجلا كان في الأمم الماضية يجتهد في العبادة ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة الله تعالى ثم مات فقال يا رب ما لي عندك فقال النار قال يا رب فأين عبادتي واجتهادي فقال إنك كنت تقنط الناس من رحمتي في الدنيا فأنا أقنطك اليوم من رحمتي. Ya Allah. Naam. Ya, jadi dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi, mohon maaf orangnya kecil ya. Orangnya kecil banget. Ya, tapi dia membawa sirun Nabi, rahasia-rahasia Nabi Muhammad SAW. Ya, sendalnya Nabi dia dekep sini. Mana-mana pasti dia bersama Nabi Muhammad SAW. Apapun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa pasti dipegang sama dia, sendalnya, ridanya segala macam. Nah kalau kayak gitu boleh kita, namanya mudaroh. Mudaroh tuh cari muka sama orang alim, sama orang soleh supaya kita dapat keberkahannya. Nggak apa-apa, karena tujuan kita adalah Allah, tujuannya akhirat. Yang nggak boleh nih mudahanah. Mudahanah itu apa? Cari muka untuk kepentingan dunia. Kalau kita bahasanya sekarang penjilat, buzzer, itu mencari ya muka karena apa? Karena dunia. Jadi kalau mudaroh nggak apa-apa, darihim madum tafidarihim, mudarohlah kamu ya, cari muka sama ulama, sama orang-orang soleh, karena Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melihat hati orang soleh, dan siapa tahu ternyata ada nama kita di hati mereka. Jadi nantiasa kita cari muka nggak apa-apa.
sama orang soleh, sama orang alim, nggak apa-apa cari muka. Jangan sama ahli dunia. Kalau sama ahli dunia kan pasti tujuannya apa? Tujuannya dunia. Dan jangan sering-sering duduk sama orang ahli dunia. Nah, karena apa? Karena kita takut nanti kepengenan seperti dia. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya senantiasa kita memandang ke bawah kalau masalah dunia, supaya kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan memandang ke atas, nanti kita gerutu mulu. Ya. Kalau masalah akhirat, pandang ke atas. Ya Allah, itu orang tua udah 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun, jalannya susah, masih sholat berjamaah. Nggak tinggal. Itu Masya Allah hadir sono sini majlis ta'lim, padahal udah generasi wal asri. Udah tinggal hitungan hari tapi masih apa? Semangat. Atau kita lihat anak kecil, ya Allah itu ya anak kecil ya masih muda udah istiqomah. Ya, udah rapih dia. Mau dia belajar. Saya udah tua masih kayak gini-gini aja. Ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau masalah dunia, jangan deh kita ngelihat ke atas, bakal apa? Kita bakal ngeluh mulu. Bisa jadi nanti kita nggak terima dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibn Mas'ud orangnya kecil, dia punya betis tipis. Ya, sampai-sampai sahabat ada beberapa orang yang menertawakan dia. Ya. Dilihat sama Rasulullah, ada apa kalian tertawa? Ketika Ibn Mas'ud keluar jalan, itu ya Rasulullah kita lihat tipis banget. Ya, betisnya Ibn Mas'ud tipis banget, kita jadi ketawa. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, itu betis kalau ditimbang dengan gunung Uhud, gak ada apa-apanya gunung Uhud daripada kebaikannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Rasulullah SAW, al-fajir, orang yang durjana, fajir. Ya, orang yang durjana, ar-raji, tapi dia mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, aqrabu ilallah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada siapa? Minal abid, orang yang rajin ibadah, tapi al-muqnit, yang berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dia orang yang durjana, yang banyak maksiatnya tapi dia minta ampun sama Allah, berharap ya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lebih dekat dari Allah ya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada orang ahli ibadah tapi dia merasa putus asa. Wah, sepertinya saya enggak bakal diampuni dosa saya. Sepertinya amalan saya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya Maha apa? Maha memberikan anugerah, Al-Mannan, Al-Hannan, Al-Mannan. Tuh. Qala akhbarana an Zaid bin Aslam an Umar. Berkata Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri ini, akhbarana, kami telah dikabarkan, an Zaid bin Aslam, dari ya Zaid bin Aslam an Umar, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, kana, ini orang, fi umamil madhiyah, ya di zaman ya umat terdahulu. Jadi orang sebelum kita nih, kata Sayyidina Umar, yajtahidu fil ibadah, dia itu sungguh-sungguh dalam beribadah, wa yushaddidu ala nafsih, ya, dan dia menekan keras nafsunya. Tapi apa? Ya, wa yuqannitun nas, dia membuat putus asa orang-orang min rahmatillah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ya beribadahnya benar-benar ya, sampai menekan benar-benar hawa nafsunya, tapi dia apa? Suka bikin orang putus asa dari rahmatnya Allah. Tuh. Maksudnya apa? Ada orang datang ke dia, ya Syekh, saya nih orang berdosa, apakah saya diterima taubat saya? Wah, enggak bakal diterima taubat lu. Ya ahli nar ente. Waduh. Yo. Jangan deket-deket gua, bawa neraka. Waduh. Misalkan kayak gitu. Level kita beda. Wah. Ya. Udah jangan deket-deket. Aneh takut ya dekat sama ente, ntar azab Allah turun. Jadi sering apa? Bikin orang tuh putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina asrafu ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang mana ya, mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, israf, udah melampaui batas.
ya, atas diri mereka sendiri. Wah, dosanya banyak. La tayasu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala enggak bilang wahai para penzina, wahai syaribul khamar, orang-orang yang tukang minum khamar, wahai penjudi, wahai ini, pemabuk. Tapi Allah masih menganggap kita sebagai hambanya, ya ibadi, wahai hambaku. Masya Allah. Ya, mamata, begitu rahmahnya Allah ya. Orang berdosa kembali pada Allah, ya, dosa-dosanya dihapuskan dan diberikan pahala. Orang kalau taubat, dosanya dihapusin sama Allah, bahkan diberikan apa? Pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Wa yushaddid ala nafsi wa yuqannitun nas min rahmatillahi taala. Summa mata, kemudian dia meninggal. Faqala, lalu dia berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, mali indak." Mali indak, ya. Apa ganjaran saya yang ada di sisimu? Saya dapat apa nih? Mali indak. Saya dapat apa nih? Ya, saya menekan hawa nafsu saya ya, berusaha bersungguh-sungguh dalam ibadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqala annar, neraka ente. Neraka ente. Faqala ya Rabb fa aina ibadati wajtihadi. Lalu orang itu berkata, "Ya Allah, lalu kemana balasan ibadah saya dan kerja keras ibadah saya selama ini?" Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka kunta tuqannitun nasa min rahmati fid dunya." Sungguhnya kamu selalu membuat apa? Ya, membuat manusia pada putus asa dari rahmatku di dunia. Jadi dia putus asa, seakan-akan udah enggak ada, ya, namanya apa? Ya, taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ana uqannitukal yauma min rahmati. Maka saya nih, kata Allah Subhanahu wa taala, akan membuat kamu putus asa pada hari ini dari rahmatku. Masya Allah. Jadi kalau ada orang bilang, saya dosanya banyak, saya gini, ya, bisa gak kira-kira diampunin? Bisa. Allah maha bisa, maha mampu. Kemarin yang kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, maha mampu, maha bisa. As-sagi bagi, ya, zat yang maha kuasa memberikan anugerah bagi para aulia Allah masih ada sampai sekarang. Ya, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ya, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Senantiasa hidup. Wa hakadha. Ya. Baik. Nah. Baik. Baca satu lagi, Jin. Terakhir. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد فلما حضره الموت قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني بالنار حتى تدعوني رماد ثم ذروني في البحر في يوم الريح ففعلوا فإذا هو بقبضة الله تعالى قال الله ما حملك على ما حملك على ما فعلت قال ما خفتك فغفر له بها وهو لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. Nah, ghafara bisa faghfira. Nah. Jadi ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, anna rajulan lam ya'mal khairan qattu ila tauhid. Ya, ada seseorang dia tidak mengerjakan kebaikan sama sekali kecuali tauhid. Apa tauhid? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, ini, ya, para ulama mengatakan ini diberikan kepada orang-orang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah bagi dia. Tuh. Jadi falamma hadarahul mautu, dan kita ini semuanya yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk ke dalam surga. Tapi kapan masuk surganya? Tuh, apakah as-sabiqun? Apakah nanti sucikan dulu, nyemplung ke nyemplung ke neraka, wa ya'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam, dicuci dulu sampai bersih baru masuk ke dalam surga. Tapi kita minta sama Allah mudah-mudahan, ya, minas sabiqin as-sabiqin, orang-orang pertama kali masuk ke dalam
surga. Jangan nyicip-nyicipin dah neraka. Ya, jangan ikutin orang-orang yang gila tuh. Ya, gue pengen di neraka aja, ntar kumpul sama artis Hollywood. Ya, salah. Ada orang ngomong gitu. Astagfirullahaladzim. Dia kira neraka ya kali Ciliwung. Ya. Kalau berenang neraka ya, cuman satu tetes aja kalau turun ke bumi hancur itu gunung. Ya, assalamualaikum. Falamma hadarahul mautu, maka tatkala telah datang menjelang kematiannya, qala li ahlihi, dia berkata kepada keluarganya, idza anamitu, ya kalau saya mati, fa ahriquni binar, bakarlah diri saya dengan api, hatta tad'uani ramada, ya sampai ya kalian hatta tada'uni, ya hatta tada'uni, ya, sampai kalian biarkan aku seperti apa, debu, menjadi demu, ya. Tsumma dzaruni fil bahar, kemudian ya, lemparkan itu debu ke laut. Tuh. Kamu buang itu debu ke laut. Fi yaumin rih. Orang mana nih yang kayak gini? Orang Cina ya. Orang Cina ada apa namanya? Namanya apa kalau yang dibakar? Kremasi. Kremasi. Nah, bukan kremes bukan ya. Kremasi ada di luar Batang samping kiri yang depannya masjid tuh. Kremasi. Taib. Ya. Jadi tapi dia muslim. Tapi enggak ngamalin apa-apa kecuali tauhid. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi saking takutnya dia sama Allah Subhanahu wa taala, ya, suruh bakar terus apa? Ya, buang itu debu di lautan. Fi yaumin rihin. Di saat ya hari yang apa? Yang kenceng. Angin kenceng, bertiup keras. Padahal ya, orang itu kalau dia meninggal, dimanapun dia meninggal, maka itu alam barzahnya dia. Kalau dia meninggal dalam keadaan tenggelam di laut, maka alam barzahnya di situ. Ketika dia meninggal dalam pesawat, maka alam barzahnya di situ juga. Dan bukan berarti dia matinya suul khotimah, enggak. Orang yang mati suul khotimah sebenarnya bisa diketahui dari perilakunya dia setiap hari. Tuh, perilakunya dia setiap hari istiqomah, maka dia matinya husnul khatimah. Tuh. Kalau dia perilakunya nggak benar, ya maka suul khatimah, bukan yang wah celakaan, suul khatimah tuh enggak. Tapi emang ada orang ketika meninggal dalam keadaan sujud, ya berarti dia husnul khatimah karena dia setiap hari seperti itu. Ada yang meninggalnya ya di pangkuan kupu-kupu pakai rok mini, ya. Ada lagi nenggak apa? Nenggak khamr. Nah, itu suul khatimah. Wahakadha. Terus fa fa'alu fa idza huwa fi qabdatillah. Maka mereka itu keluarganya melakukan wasiatnya. Dan fa idza huwa fi qabdatillah. Dan dia berada di genggaman Allah, maksudnya dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ma hamalaka 'ala ma fa'alta?" Apa yang membawa kamu untuk melakukan hal yang kamu lakukan itu, menyuruh keluarga kamu untuk membakar kamu, terus debunya buang ke laut. Kenapa? Dia mengatakan makhafatuka, karena rasa takutku kepadamu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faghfira lahu. Ai ghafarallahu lahu, faghfira lahu, maka dia diberikan ampunan, ya, biha, dengan sebab dia mengatakan makhafatuka. Wa huwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Sedangkan dia apa? Tidak pernah mengerjakan amal kebaikan sama sekali kecuali apa? Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan ada seorang ketika disuruh untuk masuk ke dalam neraka, umatnya Nabi Muhammad SAW, dua orang, dua-duanya ahli maksiat, pendosa. Yang satu disuruh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka, lambat banget jalannya. Disuruh satu lagi cepet banget. Ayo kamu masuk neraka, cepet, langsung. Allah Subhanahu wa taala bertanya, entar dulu. Ya. Kamu kenapa ketika saya menyuruh untuk masuk neraka lambat banget langkah kamu? Iya, ya Rabb, saya tahu ini neraka tempat orang-orang mujrim, orang-orang pendosa, ahli maksiat, orang-orang ya yang mana menentang kepadamu. Ini tempatnya di neraka.
Maka saya tahu ya, saya selama di dunia mengerjakan apa? Maksiat. Dan saya tahu ini neraka tempatnya orang-orang maksiat. Maka dari itu saya lambatkan langkah saya. Dulu saya ketika mau tempat maksiat gercep banget. Ya, kalau ke tempat-tempat yang kayak gini-gini, wah bawaannya berat banget. Ya, tapi kalau ke tempat apa? Itulah manusia, kata Rasulullah SAW. Ya, orang itu diciptakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dimudahkan olehnya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau misalkan kita nih dimudahkan untuk ke tempat-tempat yang seperti ini, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah supaya dijaga nikmatnya. Jangan dikotori dengan maksiat, karena maksiat itu efeknya dahsyat. Ya. Sekecilnya maksiat itu bisa membuat seorang itu menjadi berat untuk melakukan taat. Itu efek paling kecil. Jadi ke tempat-tempat kayak gini, wah cepet. Wah ada majlis ta'lim, ada majlis ratib, ada majlis maulid, cepet. Tapi kalau ke tempat-tempat yang lahu, yang lalai, apalagi tempat maksiat, itu kita berat banget. Itu bersyukur kita sama Allah. Atau pernah terlintas dalam hati kita, aduh, ya pengen ini ya, hadir konser ya, yang ada apanya tuh kalau dangdut apa tuh yang perempuan biduan, ya, pengen nyawer aku, nyawer. La haula wala quwwata illa billah. Karena Allah Subhanahu wa taala jaga kita, bannya kempes atau dompetnya hilang, bersyukur sama Allah itu ente. Kenapa? Lagi dijaga sama Allah supaya nggak kesono lagi. Tuh. Tandanya Allah perhatian sama kita. Ada aja diberatin dah, macem-macem dah. Oh, nanti ini bensin habis, mogok di jalan, ya banjir, di sono banjir, sini banjir. Padahal udah niat. Berarti apa? Jangan. Tapi ada orang ya kalau disuruh ke tempat-tempat baik, beratnya luar biasa, berat banget. Ya, padahal dekat dari rumahnya. Tapi kalau naik gunung mana aja juga gue daki. Part ngaji, waduh. Ya, absen dulu dah. Ya, lagi pilek nih. Ya, pilek. Ya, hujan. Ya, hujannya air padahal. Ala kulli hal emang seperti itu. Apa namanya? Kalau orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia diberikan taufik dan hidayah. Nah, ini tadi orang itu memperlambat langkahnya karena tahu di situ neraka adalah tempat apa? Tempat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang kedua, kenapa kok kamu cepat banget saya suruh? Iya ya Rabb, ketika saya di dunia, ketika engkau menyuruh aku jarang melakukan. Nah sekarang ketika engkau menyuruh aku masuk ke dalam neraka, saya taat kepadamu ya Allah. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, kamu dua-duanya masuk surga dengan rahmatku. Jadi ini kita semua masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah terakhir ya, seorang itu enggak masuk surga dengan amalnya. Kita ngandelin amal. Ya, kita semua masuk surga dengan rahmatnya Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan maksud daripada hadis ini kita nggak beramal karena tanda rahmatnya Allah dikabul amal kita. Dikabul amal kita itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tandanya kalau kata ulama, kita pengen tahu amal kita dikabul apa enggak, gimana sih? Sayyidina Faqih Muqaddam aja kalau dia tahu sholatnya itu diterima oleh Allah, saya akan menjamu seluruh orang karim, menjamu makan kalau saya tahu gitu kalau amalan saya diterima oleh Allah. Itu kan gak ada yang tahu. Tapi ulama mengatakan kalau setelah kita melakukan kebaikan, terus melakukan kebaikan setelahnya, itu tandanya kebaikan sebelumnya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita baca Rotibul Athos. Setelah Rotibul Athos kita belajar Lusfuriyah. Tandanya mudah-mudahan ya bacaan kita Rotibul Athos diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sholat Isya berjamaah. Tandanya kita diterima itu sholat Isya kita. Sebelumnya lagi, pokoknya gitu terus. Itu kata ulama seperti itu. Ya, jadi istimrar fi a'mal khair. Karena ada dalam hadis ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dulu Bani Israel itu ada orang yang mana beribadah pada Allah 500 tahun lamanya, 500 tahun. Siyamun nahariha wa qiyamul lailiha. Di siang hari dia puasa, di malam hari dia ibadah semalam suntuk.
ibadah sepanjang malam. Di siang hari puasa, ketika buka itu udah ada makanan, minuman udah tersedia semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memang pengen minta di satu pulau cuman dia doang ada 500 tahun. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia mau dihisab sama Allah, ya. Ternyata amalannya apa? Amalannya besar karena dia tadi 500 tahun ya, akhi. Ya, bukan 5 hari, ya, bukan 5 jam, bukan 5 menit. 5 menit juga kita kadang-kadang udah kesemutan aja, ya. 500 tahun. Ya. Itu siam nahariha wa qiyam lailiha. Siam di siang hari, bangun di malam hari. Akhirnya ditimbang amalannya, masya Allah banyak. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, masukkan dia ke surgaku dengan rahmatku. Ini seorang hamba kayak nggak terima gitu. Ya Allah, kok dengan rahmatmu, dengan amalan saya dong. Kata hamba ini nih, kenapa dengan rahmatmu ya Allah? Dengan amalan saya dong. 500 tahun nih saya apa? Ya, beramal. Oh, kalau kayak gitu pending dulu. Coba nikmat satu, ya, buah bola mata yang aku berikan kepadamu timbang sama amalan kamu 500 tahun. Ternyata ketika ditimbang jomplang itu amalan 500 tahun. Enggak ada apa-apanya. Ini yang kamu mau andelin. Ya, amal kamu nih yang mau andelin. Sekarang masukkan dia ke dalam neraka. Masya Allah. Akhirnya tuh dia mengatakan, ya i'taraf tu dzambi, saya mengakui ya Allah, ya maafkan dosa-dosa saya. Saya mengakui semua kita ini masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu. Sampai sahabat mengatakan, dan engkau ya Rasulullah masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Iya, saya masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Hanya saja Allah taghammadani Allahu bi rahmatihi katsira. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya rahmat yang begitu besar. Ya Allah, majma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah hidup kami di dunia bahagia, ketika meninggal dan pada husnul khatimah, di akhirat masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Nabi yang mulia, kumpul kembali bersama orang-orang kita cinta, dijauhi dari siksa api neraka. Ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah sallallahu alaihi Rabbi fanfa'na bibarakatihim husna bihurmatihim wa amirna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ala niyati syifa li akhina Nuruddin an laniya an Allah shimardahu shifaan tama shifa la yugadir saqaman ba'du wa la alama shifa al-arwah wal ajsam ala hadhihi niyyah wal kulli niyyah salihah syamilah kamilah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. الله بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفه أنت شافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما بعد ولا علما. اللهم صل وسلم في القلوب وداويها وفي الأبدان واشفيها من الأبصار وديها واهد النفوس وصفيها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.